Halo, selamat pagi dan salam berternak untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang perlu disiapkan sebelum kita berternak. Ini penting untuk teman-teman yang baru mulai atau baru awal berternak. Sebelum saya menjelaskan beberapa hal penting seputaran tentang berternak ayam bertelur, buat teman-teman yang melihat video ini, silahkan like, komen, dan subscribe video ini agar saya tetap bersemangat dalam memberikan informasi menarik seputaran ayam bertelur. Ini materi yang cocok buat teman-teman yang pemula dalam memulai berternak. Karena memulai usaha budidaya ayam bertelur adalah langkah yang cerdas dalam dunia pertanian. Namun sebelum teman-teman melangkah ke dalamnya, ada sejumlah persiapan dan langkah yang harus teman-teman lakukan dengan merencanakan dengan baik dan memahami persyaratan dasar ini. Teman-teman akan memiliki fondasi yang kuat untuk memulai usaha yang sukses dalam budidaya ayam bertelur. Baik teman-teman, di sini saya sudah merangkul 11 hal yang harus teman-teman perhatikan itu sebelum teman-teman mulai berternak. Yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah satu, pilih jenis ayam yang akan dibudidayakan. Jika ingin memulai budidaya ayam bertelur, pilihlah jenis ayam yang akan dibudidayakan. Ya, pilihlah jenis ayam yang akan dibudidayakan. Ada dua jenis ayam petelur yang dapat dibudidayakan, yaitu petelur putih dan petelur coklat. Ayam petelur putih itu memiliki ciri-ciri telur berwarna putih, sensitif terhadap panas dan suara. Berat badan ayam putih itu sangat ringan. Sedangkan ayam petelur coklat itu memiliki ciri-ciri ukuran ayam yang lebih besar dari ayam petelur putih. Dapat digunakan sebagai ayam potong atau daging. Dari kedua jenis ayam petelur tersebut, ayam petelur coklat itu telurnya lebih mahal dari telur ayam putih. Kemudian ayam petelur coklat itu bisa digunakan sebagai ayam potong atau dijual dagingnya. Sehingga ayam petelur coklat ini mungkin lebih menguntungkan untuk dibudidayakan dibanding ayam petelur putih. Yang kedua adalah pemilihan lokasi. Lokasi tempat budidaya ayam itu juga sangat diperhatikan. Karena lokasi yang dekat dengan permukiman warga itu kurang cocok untuk budidaya ayam bertelur ini. Selain bau kotorannya yang tidak sedap, risiko penularan penyakitnya juga sangat besar. Ya, pilihan lokasi budidaya ayam bertelur yang jauh dari permukiman warga. Untuk lokasi budidaya diharapkan jangan berpindah-pindah karena akan menambah biaya teman-teman. Yang ketiga, pembibitan ayam petelur. Bibit ayam petelur itu bisa didapatkan dengan cara meneteskan sendiri atau membeli anak ayam petelur. Walaupun untuk mendapatkan bibit ayam petelur ini sangat mudah, namun ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar budidaya ayam mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut adalah beberapa tips dalam pemilihan bibit ayam. Yang pertama adalah bibit ayam itu tidak boleh cacat. Yang kedua, pilih bibit ayam yang berasal dari induk ayam yang sehat dan berkualitas. Yang ketiga, pilih ayam yang memiliki perkembangan cepat. Yang keempat, perhatikan berat badan ayam. Bibit yang bagus adalah ayam yang memiliki berat badan yang ideal. Yang keempat adalah penggunaan kandang ayam. Ketika Anda ingin membudidaya ayam, pemilihan kandang ayam juga sangat penting. Kandang ayam itu merupakan tempat ayam Anda hidup sehari-hari. Pilihan kandang ini itu juga berdasarkan jumlah ayam yang ingin dibudidaya, teman-teman. Ada dua jenis kandang yang dapat digunakan untuk budidaya ayam petelur, yaitu satu kandang umparan, dua kandang batirai. Kandang umparan itu merupakan kandang ayam yang semua ayam itu diletakkan di kandang besar. Sedangkan kandang batirai adalah kandang yang hanya diisi oleh satu ekor ayam. Kandang batirai ini adalah satu ayam yang diletakkan dalam satu kandang. Jadi di sini ada beberapa tips jika Anda ingin menggunakan kandang batirai. Yang pertama, pilih kandang sesuai dengan jumlah ayam yang akan dibudidaya. Yang kedua, jika ayam yang dibudidaya lebih dari 1000, itu bisa guna kandang umparan.
Namun jika budidaya kurang dari 1000 itu bisa menggunakan kandang baterai. Yang ketiga, jika modal sedikit, pilihlah kandang umparan. Karena untuk membuat kandang baterai itu butuh modal yang sangat banyak. Jika Anda malas untuk mengumpulkan telur ayam, Anda bisa menggunakan kandang baterai. Namun, jika Anda memiliki waktu untuk mengumpulkan telur ayam, itu bisa menggunakan kandang umparan. Karena kandang umparan itu lebih suka telur tersembunyi sehingga butuh waktu untuk mengumpulkan telur ayam. Yang kelima adalah pemberian pakan ayam. Banyak jenis pakan ayam yang dapat diberikan ke ayam pertelur seperti tepung ikan, konsentrat, dan jagung. Masing-masing jenis makanan ayam ini memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing. Pemberian makan ayam yang bervariasi itu sangat diperlukan. Dikutip dari Dinas Peternakan NTB, adapun fungsi konsentrat antara lain sebagai sumber energi dan sumber protein bagi ternak, yang meningkatkan kandungan gizi dalam pakan dan menambah bobot berat badan ternak. Tujuannya supaya ayam itu mendapat nutrisi dan gizi yang seimbang. Jadi tips pemberian makan ayam pertelur ini adalah dengan memberikan makan yang berbeda. Misalnya pagi diberikan konsentrat, siang itu bisa jagung, sore itu bisa tepung ikan, atau bisa juga hitung per minggu. Ya, bisa juga hitung per minggu. Contoh, minggu ini ke depan dikasih konsentrat, ya. Habis minggu ini, minggu depannya lagi jagung, minggu depannya lagi bisa tepung ikan begitu. Yang keenam adalah pemberian minum. Untuk bibit ayam pertelur yang baru dibudidaya, usahakan berikan campuran gula dan obat anti stres. Perpindahan ayam dari satu tempat ke tempat lainnya akan memicu ayam stres, sehingga ketika ayam baru sampai ke lokasi kita, ayam harus diberikan obat anti stres. Yang ketujuh adalah kebersihan kandang ayam. Kebersihan kandang ayam itu perlu diperhatikan. Setidaknya minimal 3 hari sekali kotoran di kandang itu harus dibersihkan. Karena kebersihan kandang juga akan berhubungan dengan kesehatan ayam. Nah, kandang yang bersih akan mencegah ayam bertelur itu tidak gampang kena penyakit begitu. Yang kedelapan adalah pemberian vaksin. Selain kebersihan kandang yang harus terjaga, pemberian vaksin juga sangat dibutuhkan oleh ayam. Nah, vaksin itu diberikan agar ayam tetap sehat dan daya tahan tubuhnya itu meningkat. Vaksin yang diberikan agar ayam tetap sehat dan daya tahan tubuhnya itu meningkat. Selain vaksin nutrisi dan vitamin yang perlu diberikan pada ayam, nutrisi dan vitamin ini bisa diberikan melalui vaksin atau juga melalui pakan ayam. Yang kesembilan itu pemberian probiotik. Probiotik itu juga perlu diberikan pada ayam bertelur. Probiotik ini dapat kita buat sendiri. Bahan-bahan untuk membuat probiotik ini juga sangat mudah didapatkan. Adapun bahan-bahan untuk membuat probiotik antara lain adalah air mineral, ragi tempe, susu, air kelapa, molase atau tetes tebu. Bahan-bahan tersebut itu dicampur lalu difermentasikan. Pemberian probiotik ini itu dilakukan maksimal 2 kali dalam seminggu dan minimal 1 kali dalam seminggu. Tujuannya ya agar nutrisi ayam itu tetap terjaga. Yang ke-10 adalah panen. Pemanenan telur itu biasanya dapat dilakukan 3 kali sehari. Namun hasil panen telur ayam ini tidak semua telur itu berkualitas baik. Ada telur yang normal, ada telur yang abnormal. Kondisi telur normal yaitu bentuknya oval. Ya, berbeda dengan telur abnormal. Bentuknya lonjong atau gepeng dan ukurannya kecil dari telur yang lainnya. Anda atau teman-teman itu bisa menyortir telur sebelum Anda jual. Setelah telur dipanen, maka telur ayam siap lagi dijual. Pemasaran telur itu bisa dijual ke agen penjual telur. Biasanya agen membeli telur sedikit murah. Namun, jika Anda ingin mendapatkan uang yang lebih banyak atau mendapatkan keuntungan, ya, Anda bisa menjualnya sendiri ke pasar terdekat dengan lokasi Anda. Melalui budidaya ayam pertelur ini, teman-teman juga bisa menjadi pembisnis telur ayam. Dan yang terakhir adalah lakukan pembukuan.
Setiap usaha itu tentu harus melakukan pencatatan pada setiap pengeluaran dan pemasukan keuangan. Termasuk jika Anda memilih untuk melakukan budidaya ayam pertelur dengan melakukan pembukuan yang benar. Teman-teman itu bisa dengan mudah melakukan perencanaan usaha teman-teman dengan benar berdasarkan laporan keuangan. Manfaat lainnya untuk melakukan pemantauan pada pos pengeluaran yang teman-teman anggap sebagai pemborosan dan bisa dilakukan penghematan agar arus cash lebih efisien. Dan terakhir sebagai penutup, saya mau sampaikan kepada teman-teman pembisnis atau pengusaha muda atau teman-teman yang siapapun yang melihat video ini, bahwa persiapan adalah kunci kesuksesan dalam budidaya ayam pertelur. Mengikuti langkah-langkah yang telah dibahas sebelum memulai usaha tersebut akan membantu teman-teman menghindari banyak masalah dan kesulitan yang mungkin timbul di masa depan. Ingatlah bahwa budidaya ayam bertelur adalah investasi jangka panjang, dan dengan komitmen dan pemahaman yang singkat dan tepat, teman-teman akan meraih hasil yang memuaskan. Jangan ragu untuk terus memperbarui pengetahuan teman-teman, ya, berinteraksi dengan para peternak yang berpengalaman dan selalu beradaptasi dengan perkembangan industri peternakan. Semoga usaha budidaya ayam bertelur teman-teman itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selamat pagi, salam bertani.